Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa meraup pahala demi pahala, meraup sedikit demi sedikit amal-amal soleh yang kita kumpulkan sebagai bekal suatu saat nanti kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah, kemudian kita diminta untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah kita lakukan di dunia. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit gagasan berkaitan dengan bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan oleh setiap lembaga, khususnya lembaga pendidikan, lebih khusus lagi yaitu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Islam Terpadu, bahwa hadirnya Sekolah Islam Terpadu seakan-akan menjadi jawaban yang luar biasa bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya. Banyak hal yang telah dicapai oleh Sekolah Islam Terpadu, khususnya yang telah tergabung dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Luar biasa. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan bahwa kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat kepada para pemimpin baru yang membawa gerbang baru JSIT Indonesia, para pengurus pusat yang saat ini telah dilantik dan telah akan bekerja membimbing, memberikan pendampingan pada sekolah-sekolah Islam terpadu di Indonesia agar menjadi sekolah yang lebih bermutu. Hadirin rahimakumullah, upaya pembinaan yang dilakukan oleh setiap lembaga terhadap sivitas akademikanya, terutama pada sumber daya manusianya yang meliputi pengurus yayasan pula termasuk, kemudian para kepala unit atau kepala unit di lingkungan masing-masing, ataupun kepada setiap guru karyawannya, semuanya saja tentu akan terlibat dalam upaya pembinaan ini. Dan di lembaga kami atau yang memang sudah pernah kami lakukan dan selama ini masih berjalan, ada beberapa program pembinaan yang dilakukan mulai dari yayasan di tingkat unit ataupun pembinaan yang lainnya. Perlu kami sampaikan di sini, upaya yang pertama yang dilakukan adalah pembinaan dari yayasan. Pembinaan dari yayasan ini dilakukan oleh pengurus yayasan yang ditunjuk atau yang diamanai ketika itu. Bisa dilakukan oleh dewan pembina ataupun dilakukan oleh dewan pengurus. Dan program ini, kegiatan ini dilaksanakan paling tidak 1 bulan sekali untuk seluruh sivitas akademikanya. Ya, sivitas akademikanya. Yang kedua, pembinaan yang dilakukan oleh pondok pesantren. Karena memang di lembaga kami Ibnu Abbas Klaten, yayasan, kemudian di bawahnya itu ada pondok pesantren yang nanti akan membawa atau mengkoordinasi beberapa unit yang ada, baik unit pendidikan maupun unit pendukungnya. Dan saat ini yayasan dengan kepondokan ini dijadikan satu untuk efektivitas. Oke, kami sampaikan lagi bahwa ada pembinaan dari pesantren atau pondok pesantren. Pembinaan ini dilakukan langsung
oleh direktur pondok pesantren. Juga dilakukan secara umum untuk seluruh warga pondok, para guru dan karyawan khususnya yang terlibat dalam unit pendidikan. Yang berikutnya adalah pembinaan unit. Ya. Pembinaan unit ini perlu diketahui dan kami sampaikan di sini bahwa unit pendidikan di Ibnu Abbas ini cukup banyak. Saat ini yang sudah berjalan ada unit kutab. Ya, melayani nanti untuk paket A ini setara dengan PAUD dan SD. Yang kedua adalah unit SMP IT. Kemudian ada unit SMA IT, ada unit Ma'had Ali, kemudian ada unit KMI, Kuliatul Muallimin Ibnu Abbas. Itu yang tergabung dalam unit pendidikan, layanan pendidikan khususnya, yang memang bersentuhan langsung mengurusi kegiatan para santri secara langsung dalam pembelajarannya. Selain itu ada unit-unit pendukung lainnya. Ada unit sarpras, ada unit tata graha, ada unit usaha, unit pengabdian dan dakwah, rozis yang menangani infak, zakat dan sedekah. Kemudian ada unit secara khusus, ada unit sumber daya insani dan terbaru. Hadirin rahimahullah, ini pembinaan unit dilakukan unit-unit tersendiri ini. Dilakukan pula paling tidak secara umum juga sebulan sekali. Bahkan kalau di SMP IT Ibnu Abbas ini juga kami lakukan secara rutin. Bahkan tidak hanya 1 bulan sekali, kami akan membagi beberapa. Ada pembinaan khusus untuk para guru secara umum, artinya yang memang terlibat dalam pembelajaran banyak. Saat ini yang sudah berjalan ada unit kutab. Ya, melayani nanti untuk paket A ini setara dengan PAUD dan SD. Yang kedua adalah unit SMP IT. Kemudian ada unit SMA IT, ada unit Ma'had Ali, kemudian ada unit KMI, Kuliatul Muallimin Ibnu Abbas. Itu yang tergabung dalam unit pendidikan, layanan pendidikan khususnya, yang memang bersentuhan langsung mengurusi kegiatan para santri secara langsung dalam pembelajarannya. Selain itu ada unit-unit pendukung lainnya. Ada unit sarpras, ada unit tata graha, ada unit usaha, unit pengabdian dan dakwah, rozis yang menangani infak, zakat dan sedekah. Kemudian ada unit secara khusus, ada unit sumber daya insani dan terbaru. Hadirin rahimahullah, ini pembinaan unit dilakukan unit-unit tersendiri ini. Dilakukan pula paling tidak secara umum juga sebulan sekali. Bahkan kalau di SMP IT Ibnu Abbas ini juga kami lakukan secara rutin. Bahkan tidak hanya 1 bulan sekali, kami akan membagi beberapa. Ada pembinaan khusus untuk para guru secara umum, artinya yang memang terlibat dalam pembelajaran, guru, TU, kemudian yang ada di perpustakaan, ini terlibat langsung dalam layanan pada para santri. Kemudian ada pembinaan untuk khusus para wali kelas. Itu juga secara khusus kami juga adakan. Kemudian ada koordinasi secara rutin, pembinaan kepada para struktural yang ada di SMP khususnya. Pembinaan-pembinaan tersebut ini tentu akan sangat efektif jika dilakukan secara rutin. Berikutnya, rekan sekalian, hadirin rahimahullah, ada pembinaan yang secara khusus dilakukan, yaitu pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh unit, dikelola langsung oleh unit sumber daya insani dan tarbawi. Dan pembinaan unit ini dilakukan secara gabungan. Pelaksananya adalah para pembina yang memang sudah mendapatkan
kriteria atau mempunyai kriteria khusus yang memang sudah ditentukan oleh sebulan sekali. Bahkan kalau di SMP IT Ibnu Abbas ini juga kami lakukan secara rutin, bahkan tidak hanya 1 bulan sekali. Kami akan membagi beberapa, ada pembinaan khusus untuk para guru secara umum, artinya yang memang terlibat dalam pembelajaran guru TU, kemudian yang ada di perpustakaan ini terlibat langsung dalam layanan kepada para santri. Kemudian ada pembinaan untuk khusus para wali kelas, itu juga secara khusus kami juga adakan. Kemudian ada koordinasi secara rutin pembinaan kepada para struktural yang ada di SMP khususnya. Pembinaan-pembinaan tersebut ini tentu akan sangat efektif jika dilakukan secara rutin. Berikutnya, rekan sekalian, hadirin rahimakumullah, ada pembinaan yang secara khusus dilakukan, yaitu pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh unit, dikelola langsung oleh unit sumber daya insan dan tarbawi. Dan pembinaan unit ini dilakukan secara gabungan. Pelaksananya adalah para pembina yang memang sudah mendapatkan kriteria atau mempunyai kriteria khusus yang memang sudah ditentukan oleh lembaga atau yayasan ini. Nah, pembinaannya juga lintas unit. Jadi sivitas akademikanya itu juga digabungkan. Nah, para pembinanya juga bisa menyebar ke berbagai unit yang ada, khususnya di unit pendidikan dan unit lainnya, unit pendukung, semuanya terlibat di sana. Nah, di dalam upaya pembinaan ini khususnya yang ada di SMP Ibnu Abbas, kami juga melakukan upaya pembinaan agar pembinaan kami bisa berjalan dengan baik. Ada, kami menamakan menjadi kompak, KOMPAK dan K. Yang pertama adalah kompetensi. Tentu kepala sekolah dan para guru sudah mempunyai kompetensinya masing-masing. Untuk bisa meningkatkan kompetensi ini, maka harus bisa ditingkatkan lagi. Kepala sekolah punya kompetensi sebagai manajerial, kemudian para guru juga mempunyai kompetensi yang lainnya. Selain pedagogi, kemudian kompetensi yang lainnya juga harus dimiliki. Yang kedua adalah partisipasi aktif. PA, partisipasi aktif. Semua para pimpinan, kepala sekolah dan guru karyawan semuanya terlibat aktif. Yang berikutnya adalah komunikasi. Tentu dalam keberhasilan sebuah lembaga dalam setiap program adalah dengan komunikasi secara baik. Setiap sivitas akademika semuanya harus mempunyai komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik, tentu setiap kegiatan yang telah dicanangkan sebagus apapun itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Komunikasi ini penting. Yang berikutnya, yang terakhir adalah kolaborasi, kerjasama di antara sivitas akademika bersinergi agar dalam setiap program dan kegiatan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Hadirin, kami yakin insya Allah dengan berbekal pembinaan yang baik, kemudian gagasan kami kaitannya dengan kompak tadi, insya Allah ini akan bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Dan program yang ada, rencana yang ada, ini tentu rencana ini harus kita matangkan dan kegiatan kita harus bekerja sama agar hasilnya bisa maksimal. Hasilnya nanti Allah yang nanti akan melihat. Upaya kerja keras kita ini nanti akan dilihat oleh Allah, dan hasilnya tentu kita mengharapkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin sekalian yang bisa kami sampaikan bagaimana upaya pembinaan sumber daya manusia, khususnya para guru dan karyawan di lembaga kita itu bisa berjalan dengan baik dan nanti akan memberikan kontribusi yang baik pula, kontribusi yang maksimal kepada masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ada kurang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.